Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak tim Israel bermain di Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Penolakan ini dikarenakan komitmen Presiden RI pertama Soekarno yang tegas menentang keberadaan negara Zionis Israel. Hanya Ganjar yang sejak awal tegas menolak Israel. Sedangkan hari ini capres yang lain hanya mencari panggung saja. Ganjar terbukti tegas menolak. Tapi setelah kita menyaksikan jahatnya Israel sekarang, karena memang mereka terlalu melampaui batas, makanya mereka dengan segala cara merampas tanah Palestina itu. Coba lihat sekarang di peta dunia, udah nggak ada lagi, sudah nggak ada lagi Palestina itu, sudah tinggal sedikit sekali. Dulu, lihat tahun-tahun dulu, kalau ada Piala Dunia, masih ada peserta Piala Dunia itu dari Palestina, masih ada. Sekarang kalau Piala Dunia nggak ada lagi, adanya Israel, udah nggak diakui Bu, di Piala Dunia pun nggak diakui. Makanya wajar kemarin pas mau Piala Dunia U berapa itu, Ferry? U20 di Indonesia, karena salah satu pesertanya itu Israel, kita nolak. Karena ngapa? Inilah jahatnya mereka. Nih baru sadar nih, buat anak-anak muda Indonesia yang kemarin protes mengapa Piala Dunia digeser di Indonesia. Sebetulnya yang ngegesernya juga FIFA itu kok Bu. Israel adalah negara penjajah. Kalau dulu ada timnas Palestina diakui oleh FIFA, sekarang dihapus timnas Palestina, yang ada timnas Israel. Sampai segitunya. Ini baru kita menyadari sekarang, oh ini toh sebabnya mengapa dulu muncul reaksi menolak timnas Israel bermain di Indonesia. Ya karena begini, inilah keadaannya. Walaupun sepak bola tidak ada hubungannya sama agama, memang bukan agama, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwasanya Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan, merampas negara orang. Ibu-ibu punya tanah, umpama nih, ada orang terusir, ya udah kamu tempatin aja tanah saya, kasihan. Tiba-tiba dia numpang di tanah kita, tiba-tiba bikin sertifikat atas nama dia, sakit nggak? Sakitnya tuh di sini, nyesek rasanya. Itulah jahatnya mereka. Tiba-tiba mereka mengumumkan negara sendiri, dan yang punya hak asli terhadap tanah tersebut tidak diakui sebagai sebuah negara. Mereka bisa kayak gitu karena apa? Karena ada Amerika di belakang. Wa qadaina, dan telah kami tetapkan. Allah Maha berkuasa untuk menetapkan. Qada di sini adalah ketetapan yang tidak bisa dirubah kecuali oleh yang memiliki kodok itu sendiri. Wa qadaina, dan telah kami tetapkan ila Bani Israel, terhadap Bani Israel atau Bani Israel, fil kitabi. Jadi Allah telah menakdirkan, menetapkan kepada Bani Israel di dalam kitab itu, la tufsidunna fil ardi marratain, niscaya pasti mereka akan berbuat kerusakan. La tufsidunna, niscaya si Bani Israel ini akan berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, di dunia ini, marratain, 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan niscaya kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Jadi Allah sudah menginformasikan di dalam Al-Quran surah Bani Israel ayat yang keempat, atau Al-Isra ayat yang keempat, tentang orang-orang Israel atau Bani Israel ini akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali.
dan mereka akan melakukan kesombongan, menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Kerusakan yang pertama dulu, kerusakan yang pertama. Tes. Kerusakan yang pertama dulu, hingga mereka dihukum, diusir dari negerinya, terusir dimanapun mereka berada dulu. Nah, kerusakan yang kedua lebih besar daripada kerusakan yang pertama, yakni yang sekarang ini. Jadi itulah mengapa kita hari ini sedang dipertontonkan kejahatan Israel. Nah, Allah saja sudah informasikan kepada kita bahwasanya Bani Israel alias Israel ini akan berbuat kerusakan dua kali. Kerusakan yang pertama dahsyat sampai mereka terusir ke seantero dunia. Jadi saking jahatnya Israel itu, Bani Israel diusir. Tetapi setelah mereka kembali, mereka akan berbuat kerusakan lagi yang kedua kali. Yang kerusakan yang kita tonton sekarang, mereka mencaplok Palestina. Dulu mereka itu dibantai oleh Nazi, Hitler. Karena mereka dibantai, kalau tidak salah jumlah yang dibantai oleh Nazi itu, Hitler itu 35 juta. 35 juta umat Yahudi dibantai oleh Nazi di kawasan Eropa, Jerman Nazi itu ya Bu. Akhirnya untuk menyelamatkan diri mereka minta suaka ke Palestina. Memang judulnya Mulang Tiuh balik dusun. Tapi kan bukan lagi punya mereka, mereka sudah pergi semua, numpang tinggal di Palestina. Nah, bangsa Palestina ini karena orang Muslim baik Bu, kasihan mereka dieksekusi dan dibantai oleh Nazi, oleh Hitler. Nggak apa-apalah, kita kasih tempat tinggal agar mereka tidak dibantai, diselamatkan dan dilindungi. Ternyata kalau kata kita apa, akal bulus. Ternyata akal bulus si Israel ini tadi. Setelah mereka pulang ke tanah Baitul Maqdis, ujung-ujungnya mereka mengumumkan negara dewe dan mencaplok tanah air Palestina. Dan melalui kekuatan dunia internasional, Amerika dan sekutunya, negara Israel diakui, Palestina kemudian terjajah. Yang sampai hari ini kemerdekaan Palestina belum diakui oleh PBB. Gara-gara siapa? Gara-gara Amerika yang memvetonya terus untuk menetapkan Palestina sebagai negara merdeka dan negara yang diakui sampai sedemikian rupa. Nah, artinya memang jahatnya Israel hari ini itu memang sudah disampaikan di dalam Al-Quran, bahwasanya mereka akan berbuat kerusakan dua kali, dan kerusakan yang kedua lebih dahsyat daripada kerusakan yang pertama. Nah, apa yang dilakukan oleh kita Indonesia sebagai negara merdeka sejak zaman Presiden Soekarno sampai 7 presiden sampai sekarang, Indonesia tetap sama. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi Indonesia nggak pernah berubah. Kita bangga Bu dengan negara kita. Dari zaman Pak Soekarno, masuk Pak Harto, ganti yang berikutnya, sampai zaman Pak SBY, Pak Jokowi, kita konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Dan yang kita lakukan apa? Ya karena kita negara berkembang, kita bisa menolong rakyat Palestina dengan kemampuan kita. Apa itu? Satu, dari lobby diplomatik di PBB untuk terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Mudah-mudahan berhasil. Allahumma amin. Yang kedua, Indonesia membangun
beberapa fasilitas medis dan pendidikan di sana. Di bidang kesehatan, Indonesia buat rumah sakit yang kemarin kena bom itu, bikin rumah sakit di Palestina. Indonesia juga bikin sekolah di Palestina, yang rumah sakit dan sekolah ini untuk rakyat Palestina dan gratis, dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Kan luar biasa tuh pemerintah kita. Karena itulah yang bisa kita lakukan hari ini. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, gimana kalau Indonesia ikut perang di sana? Ya habis kita, Bu. Kita belum bisa invasi keluar, belum. Kita ini masih negara berkembang. Habis tentara kita kalau suruh perang ke sono. Kan begitu. Israel itu kecil, negaranya kecil, tapi yang di belakangnya gede-gede. Makanya Indonesia ini harus menjadi negara besar. Saya mendukung itu. Upaya pemerintah dan semua anak bangsa yang menginginkan tahun 2045 nanti Indonesia sejajar dengan semua negara maju. Allahumma amin. Tahun generasi emas Indonesia 2045. Indonesia ini kalau sudah sehebat Amerika, Bu, persenjataannya sehebat Amerika, kekuasaan politik di dunia internasionalnya sehebat Amerika, kita bisa nolong semua negara-negara tertindas yang ada di muka bumi ini. Tapi entah kapan itu ya, Indonesia sekuat itu entah kapan. Cuman tadi kita harus kuat agar kita bisa menolong yang lemah. Kalau negara kita lemah, kita nggak akan pernah bisa menolong negara-negara yang tertindas. Tapi kalau negara kita kuat, maka kita akan menolong negara-negara yang tertindas.